Hanya Pak Jokowi yang berani ngambil alih Freeport. Itu yang pelengak-pelengok, yang katanya cungkring lan deso, yang kadang-kadang disebut mungkin punya nyali, ambil Freeport, sekarang milik Indonesia. Tepuk tangan lagi. Mau sampai kapan kita menjelek-jelekkan presiden kita sendiri? Apalagi menghina Bapak Ibu. Aduh, mulai dari deso, pelangak, pelongok, mukidi, otak separuh, bos cebong, apa lagi? Fir'aun kemarin kan? Apalagi si Rocky Gerung itu kan, nunjak bukan main, Pak. Ngomongnya apa? Bajingan tolol. Na'udzubillah. Bapak-bapak ada nggak yang berani ngatain Pak Mat Hamzah bajingan tolol? Kena kampleng, Pak. Yakin lah, yakin. Kalau saya sudah gocor itu kan macam-macam. Ngapa banyak orang melunjak sama Pak Jokowi? Banyak orang yang sok hebat, sok nantang-nantang. Karena dia tahu Pak Jokowi tidak akan menzalimi mereka. Coba kalau Pak Jokowi kayak zaman dulu di Petrus, jangan macam-macam. Percayalah sama saya. Nek zaman biyen sing ngelunjak kayak Rocky Gerung itu udah hilang. Nggak tahu di mana kuburannya, cemplungin laut sekalian dimakan ikan paus. Kan begitu. Mengapa mereka berani menghina Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi tidak mungkin akan membalas siapapun yang menghina. Tapi ingat rumusnya, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, sultan itu kepala negara lah. Barang siapa yang menghina sultan, menghina kepala negara, ahanahullah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Memang beliau nggak pernah membalas siapapun yang menghinanya, tapi Allah akan membalas siapapun yang menghina kepala negara. Ini bukan hadis buatan saya. Barang siapa yang menghina kepala negara, suatu hari nanti pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Makanya jangan suka menghina. Ngeritik boleh, tapi jangan menghina, jangan mencaci, dan jangan mendelegitimasi. Kita ini maulid karena cinta dengan Kanjeng Nabi. Kita gembira dengan kelahiran Nabi. Semoga dengan maulid hari ini saya doakan panjenengan semua dan kita semua masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas utangnya, rai-rai cicilan. Mana sama bank keliling lagi ya? Ada nggak sih yang suka minjem bank keliling itu? Banyak. Kalau di sana banyak, kalau di sini pusatnya. Makanya hidupnya puyeng bukan main. Tapi yang jelas Bapak Ibu, mudah-mudahan kita yang hadir di sini nanti mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Terus aqua, kopi hitam sama lalu tancap kaki 3. Yang tak minum dulu kopinya aja ya Pak. Bismillah. Enggak apa-apa. Mantap. Kata beliau panas, malah enak panas. Kopi itu enak kalau panas, gitu begini. Karena ada yang mengatakan begini, jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Makanya ibu-ibu ini jangan diabaikan Pak, dingin nantinya. Kalau sudah dingin jenengan nyesel dewek nantinya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi mudah-mudahan dengan maulid hari ini kita semua mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Karena begini, orang Wahabi, tahu Wahabi? Wahaboy Pak. Wahabi, Wahaboy alias Wahabro. Orang Wahabi mengatakan maulid ini bid'ah, maulid ini haram. Makanya saya perlu mengantisipasi, yuk kita jaga-jaga
Jangan sampai orang Wahabi masuk Banjaran. Kalau Wahabi masuk Banjaran, tahlilan jadi bid'ah, yasinan jadi haram, maulid jadi haram. Kita harus tegas mencegah Wahabi tidak masuk Banjaran. Cocok atau cocok? Karena begini Pak, kadang-kadang orang Jawa ini gak enakan. Pakai wuh. Orang Jawa tuh kadang mikirnya sudahlah, yang penting gak saling ganggu. Cuman tidak demikian kalau Wahabi. Wahabi datang kita semua jadi salah, kita semua jadi bid'ah. Yang viral di media sosial, anak muda sedang hadrohan, lagi rebanaan, dimaki-maki sama Wahabi, dimarah-marah sama Wahabi. Mereka cuman sedikit tapi ngelunjak. Makanya jangan dikasih kesempatan mereka berkembang. Yang bahaya itu begini, satu, pendatang baru, orang yang baru datang tapi ingin ngatur di kampung orang. Ini satu. Yang kedua, Bapak Ibu, yang bahaya itu anak kita yang merantau ke kota, begitu pulang kampung sok pinter. Ini yang harus kita antisipasi. Sholatnya sudah aneh-aneh, macam-macam. Makanya penting bagi kita semua untuk belajar. Ilmu harus disanatkan, harus digurukan. Nggak bisa belajar tanpa guru. Belajar tanpa guru, kita belajar cuman lewat internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Chef YouTube Al-Interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Hal-hal sepele bisa dilihat Bapak Ibu. Kalau cara takbirnya begini, nah ini cara kita madhab Syafi'i. Ini kan rata-rata NU kan, warga Nahdliyin. Kalau cara takbir begini, jarinya itu jangan dirapat Pak, begini renggang. Hal sepele tapi harus tahu, jangan rapat renggang. Jempol tangan nyentuh tempat anting-anting. Nah begini. Kalau laki-laki diangkat sikunya, Nabi itu sampai kelihatan putih keleknya. Nah ketahuan kan, kelek Nabi putih. Kelek emak-emak ini putih nggak ya? Jangan-jangan burik lagi ya. Bulu kelek nggak pernah dicukur, mana ketombean lagi. Jijai bajai najong tralalah. Padahal bapak-bapak ya Bu ya. Begini, cuman kalau dalam sok barisan, kalau lagi sholat jangan begini betul Pak. Muka orang di samping itu, tarik dikit ke depan. Tapi kalau ibu-ibu jangan begini Bu. Khusus buat ibu-ibu, sikunya tarik ke badan begini. Kalau laki-laki kelek dibuka, kalau perempuan kelek ditutup. Ngapa? Mungkin kelek perempuan lebih bau, barangkali ya Pak. Padahal yang asal bapak-bapak 2 hari belum mandi berhubung kemarau. Jadi Bapak Ibu, itu madhab Syafi'i, nah itu cara NU. Kalau madhab Hambali, jari ini rapat, setentangan sama bahu begini. Jadi kalau orang takbirnya sudah begini, berarti dia madhab Hambali. Ia amalkan menurut madhab dia kalau dia ikut madhab Hambali. Tapi kalau ngamal di masjid, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Habis takbir ngangkat tangan kelihatan lagi sedekapnya. Kalau sedekapnya madhab Syafi'i, bawah dada, atas udel. Begini. Ketemu pergelangan tangan, tak praktek dulu. Begini. Jadi ini udel saya, tapi saya ini bunga Pak, kembung di tengah. Berhubung sudah sejahtera Pak Hamzah, kembung di tengah akhirnya. Jadi begini, bawah dada, atas udel, menggenggam pergelangan tangan. Niki madhab Syafi'i, madhab Maliki. Kalau pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, bawah pusat begini.
Jadi di bawah pusat. Ini ahlu sunnah wal jamaah juga. Tapi jangan ke bawahan ya Pak. Nanti salah naruhnya bahaya. Nah, cuman dua itu yang maktur. Dua itu meletakkan tangan bawah dada atas pusar. Itu pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Bawah pusar pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali. Yang saya bingung yang meletakkan tangan di dada. Begini. Ini pendapat siapa ini? Kalau bawah udel Imam Hanafi, Imam Hambali. Bawah dada atas udel Imam Malik, Imam Syafi'i. Nah, yang di dada mau nyekek leher Imam Samudra. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ngaji mesti benar. Jadi harus berdasarkan sandaran fikih yang jelas. Ngaji mesti bersana, jangan ikutan yang aneh-aneh. Yang kelihatan lagi nunjuk. Kalau sudah nunjuk kelihatan. Kalau Imam Hanafi begini, la ilaha illallah turun. Begini Pak, ngangkat turun. Enggak digenggam tangannya. Kalau Imam Asy-Syafi'i illallah ngangkat. Dua kaipat mazhab Syafi'i begini. Dilihat ini, anggap saja di paha saya. Dari at-tahiyat digenggam. Jempol tangan ketemu jari tengah. Begitu illallah ngangkat. Asyhadu an la ilaha illallah ngangkat. Wa asyhadu anna turun. Tapi tetap digenggam. Pendapat yang kedua, dari awal dihamparkan. Begitu syahadat genggam, illallah naik lagi. Begitu wa asyhadu anna turun. Jadi ngangkatnya jangan kelamaan, turun. Itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali dari at-tahiyat udah ngangkat, twing, itu Imam Hambali. Dari pangkal sudah ngangkat. Nah, kalau Imam Malik diangkat, digerak-gerakkan ke kanan ke kiri. Tak. Ini Imam Malik. Cuman yang saya bingung, Imam Malik kan ke kanan ke kiri. Zaman sekarang orang atas bawah. Wong. Atas bawah. Ada lagi yang muter-muter. Ada saudara saya alif bengkok aja nggak tahu, ngaji nggak pernah boro-boro mondok. Merantau suatu hari ke kota, pulang merantau udah rajin sholat. Cuman sholatnya aneh, celananya cingkrang. Sholat nggak mau lagi pakai sarung, sholat pakai celana cingkrang, baju kaos oblong, persis orang-orangan sawah. Udah nggak enak aja ngelihat cara sholatnya ini. Begitu sholat di muter-muter, sama anaknya ditangkap, dilepas sama dia. Lagi, tangkap lagi, dilepas lagi. Selesai sholat mungkin kesel dia, digebuknya pantat anaknya. Kata saya, yang salah bukan anakmu, karena anakmu nggak pernah ngelihat yang begituan. Yang salah tanganmu itu. Orang kampung sini nggak biasa ngelihat. Untung nggak ketutupan sarung, Pak. Kalau ketutupan sarung apa sangkaan orang ya? Orang kan jadi suudzon. Pokoknya ini PR buat kita, buat Pak Mat Hamzah juga, buat Pak Buyung. Aliran-aliran yang nyeleneh jangan dibiarkan berkembang. Kalau dia mau numpang sholat di masjid kita, monggo kerso. Masjid kita terbuka untuk aliran apapun, silahkan numpang sholat. Tapi jangan sekali-kali jadi pengurus masjid, ngatur dia nantinya. Cocok atau cocok? Ini penting Bapak Ibu, agar kita ini akur, agar kita ini senantiasa rukun satu sama lainnya. Balik lagi, kita ini memperingati Maulid karena cinta kepada Nabi. Dan dalil kita simpel Bapak Ibu, biyen paman Nabi. Jadi Bapak Ibu, paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu ini paman Nabi yang sholih. Dulu sahabat sampai tawasulan minta hujan turun hujan. Makanya kalau kita warga Nahdliyin biasa tawasulan dengan ulama. Ini dalilnya sahih.
Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi boleh tawasulan sama manusia itu. Dulu para sahabat tawasulan minta hujan kepada paman Nabi, hujan turun. Maka kita juga tawasul wasilah dengan ngaji maulid hari ini, mudah-mudahan segera turun hujan. Hujan berkah, hujan manfaat. Sekarang juga nggak apa-apa, walaupun basah-basahan emang kangen banget sama hujan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib mimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab ini kakangnya dewek, Pak. Sama-sama bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib. Abu Lahab juga nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib sudah, maaf Abbas, sekali lagi kita ulangi, Abu Lahab sudah mati. Lama mata Abu Lahab, ketika sudah berlalunya kematian Abu Lahab, ra'aituhu fi manami, aku melihat Abu Lahab di dalam tidurku, kata Abbas. Kalau cara kitanya, ketemu dalam mimpi. Ba'da haul, setelah 1 tahun kematiannya. Fi syarri hal, cuman keadaannya buruk sekali, disiksa di kubur. Kata Abu Lahab, tiap hari aku disiksa di kubur. Yukhaffafu anni kulla yaumitsnain, hanya saja diringankan siksa kubur atas saya tiap hari Senin. Apa sebabnya? Gara-gara waktu keponakan kita Muhammad lahir, aku gembira dengan maulid. Aku bersedekah memerdekakan budak yang namanya Tuwaibah. Gara-gara senang sama maulid, gara-gara sedekah di hari maulid, maka Abu Lahab ringan siksa kuburnya tiap hari Senin. Pak, Bu, ibu-ibu harus dipanggil, Pak. Kalau nggak dipanggil husuk dia. Saking husuknya, palanya nunduk, matanya merem, mulutnya ninces, panas-panas ketiduran. Semangat kira-kira. Ini cukup jadi dalil. Hadis ini sahih, Sahih Al-Bukhari. Amirul Mukminin fil hadis yang mensahihkannya dikutip oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab Sirah Nabawiyah, oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalail. Kurang apa dalilnya, Pak? Bagi kita yang maulid, dalilnya sederhana. Abu Lahab saja ringan siksa kuburnya gara-gara maulid. Apatah lagi kita? Kita kan bukan Abu Lahab, dia begini. Kita kan bukan Abu Jahal. Apa ini? Oh, semut, Pak. Kirain tadi dumit ya. Noel. Kita bukan Abu Jahal, kita bukan Abu Lahab, tapi Abu Gosok kali ya. Kita ini umat Nabi. Dengan maulid ini mudah-mudahan kita semua bebas dari siksa kubur. Allahumma amin. Bebas dari siksa api neraka. Allahumma amin. Makanya kalau kita maulid, kalau kita cinta dengan Nabi, semua umatku akan masuk surga. Karena semua umatku akan mendapatkan syafaat. Semua umat Nabi dapat syafaat. Catatannya cuma satu. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a, yang mati dari umatku yang dia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, selama matinya tidak dalam keadaan musyrik, semua mendapatkan syafaat walaupun banyak dosa. Saya tanya, kira-kira kita ini banyak dosa? Banyak. Banyak aja apa banyak banget? Banget. Ibu-ibu ini banyak dosa nggak sih, Bu?
Kira-kira banyak jenengan apa banyak saya? Hah? Kayaknya banyak ibu-ibu lah kayaknya. Karena ada keterangannya begini Bu, man katuro kalamuhu katuro dunubu. Barang siapa yang kakian cangkemnya, barang siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Ibu-ibu apa saya? Oh, ibu-ibu ngaku hebat. Mudah-mudahan ibu-ibu walaupun kakian cangkem, kakian nyinyir, mudah-mudahan ibu-ibu di akhirat nanti dapat syafaat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kita ingin begini Bapak Ibu, kalau kita ingin ngerujuk Abu Lahab, Abu Lahab ini kan jelas mati kafir, mati musyrik, ingkar kepada Allah, menzalimi keponakannya dewe, menzalimi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepastian masuk nerakanya sampai dipastikan oleh Al-Quran, surah Al-Lahab. Hafal nggak Bu? Tabat hafal ya. Tabat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya apa kok kedua tangan? Allah bukan benci sama Abu Lahabnya. Mana Peli tadi, berdiri dulu Pel, masih pagi kok duduk aja. Jadi kembali lagi, Abu Lahab ini binasa bukan karena orangnya. Allah bukan benci sama oknumnya, tapi Allah benci sama perbuatannya. Maka yang binasa gara-gara perbuatannya, watab, dan benar-benar binasa. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Apa maksudnya? Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya anhu atas dirinya, maluhu harta kekayaannya, wa ma kasab, begitupun bisnis dan perniagaannya. Abu Lahab itu sugih, kaya raya, banyak usaha, tapi tidak manfaat sama sekali, tidak bisa nolong dirinya. Makanya yang kaya jangan sombong. Saya tanya, ada nggak orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Udah melarat sombong. At-takabburu minal agniya'i qabih. Orang sugih, orang kaya sombong, jelek. Walakinnahu minal fuqara'i aqbah. Tetapi orang miskin melarat sombong tambah jelek. Orang pinter sombong jelek. Orang goblok sombong tambah jelek. Ibu-ibu sing ayu-ayu sombong jelek. Ibu-ibu sing elek sombong tambah jelek. Ada nggak sih orang jelek sombong? Yang mana orangnya? Abu Lahab, kembali lagi ke Abu Lahab, sugih kaya raya, tapi tak bisa menolong dirinya. Bahkan dipastikan masuk neraka. Saya naran dzata lahab. Niscaya pasti. Mengapa saya katakan pasti Bapak Ibu pakai sinditan di sini? Niscaya pasti Abu Lahab masuk neraka. Jadi bukan mungkin, bukan, pasti masuk neraka. Dzata lahab, berupa api yang menyala-nyala. Mengapa disebut api yang menyala-nyala? Lahab itu menyala-nyala, bergejolak merah. Makanya disebut Abu Lahab, mukanya merah menyala. Makanya bersyukurlah jadi orang Jawa, manis-manis si buah manggis. Kalau merah abang manggilnya Abu Lahab. Jadi balik lagi Bapak Ibu, Abu Lahab ini dipastikan masuk neraka. Dan ternyata yang masuk neraka bukan cuma Abu Lahab, wa mra'atu, bininya juga. Bo, dengar ini, karena di sini banyak emak-emak. Bininya Abu Lahab masuk neraka. Apa sebabnya? Hammalatal hatab. Karena bininya Abu Lahab ini tukang bawa kayu bakar.
tapi bukan gotong kayu bakar beneran. Abu Lahab mah orang sugih, nggak mungkin bini cari kayu bakar. Ada budak sahayanya, banyak karyawan pekerjanya. Ini bahasa majazi. Maksudnya apa? Hammalatul hatab. Bininya Abu Lahab ini tukang nyinyir, bigos biang gosip. Tahu gosip? Digosok makin sip. Tukang nyinyir, tukang ngerumpi, tukang gosip alias kompor. Berhubung zaman Nabi belum ada kompor gas, maka Al-Quran nyebutnya bukan kompor gas, tapi Al-Quran nyebutnya kayu bakar. Hammalatul hatab. Biniknya Abu Lahab ini tukang bawa kayu bakar alias provokator. Ingat bahaya cangkem. Betapa banyak manusia masuk neraka gara-gara cangkemnya. Ibu-ibu ini ngapura nggih, walaupun kerudungnya nyengser di tanah, saking panjang kerudungnya, nyapu halaman nggak pakai sapu lagi, pakai kerudungnya itulah. Tapi nek cangkem elek, tukang nyinyir, habis semua amal ibadahnya. Karena begini Bapak Ibu, ibu-ibu ini ngapal nggak bisa betul meninggalkan nyinyir. Kadang-kadang kalau lagi ngomongin orang sampai keriting mulutnya itu. Ada aja actionnya, matanya nanti mendelik. Ibu-ibu benar-benar menjiwai perannya Pak. Dosa yang paling ringan bagi emak-emak itu yang nyinyir itu. Saya perhatikan ibu-ibu zaman sekarang ini paling pintar nyinyir orang hajatan. Coba dengerin cangkem emak-emak kalau pulang kondangan, ngomongnya apa Pak? Masakannya anyep semua. Itu yang ketawa pengalaman tuh. Ya iyalah, namanya orang hajatan, ngerumah orang banyak, nggak mungkin senikmat di restoran. Kadang-kadang yang diomongkan nggak prinsip, cuman makanan pendamping. Empe-empe yang dicela, tekwan yang dicela, bakso yang dicela. Apa kata mama? Iya sih, empe-empenya enak, cukanya mantep, tapi baru setengah jam udah habis. Dasar Pak Mat Hamzah pelit. Kalau pelit jangan hajatan, mapas. Segitu sadisnya ngomongan emak-emak itu. Makanya yang hajatan berikutnya mikir. Berarti kalau bikin pempek jangan sedikit, yang banyak sekalian. Pempeknya banyak, cukanya emberan, biar nggak diomong orang, tapi masih diomong juga. Apa kata emak-emak? Iya sih, pempeknya banyak, cukanya banyak, pagi siang sore sampai besok nggak habis-habis, tapi nggak ada rasa. Cuman aci doang campur bawang putih, mana cukanya kecap campur air lagi, lebih sadis. Akhirnya yang hajatan berikutnya kepala desa Kepung Jaya Pak. Gengsi Azi naikkan dong. Pesan pempek langsung dari Palembang, cuka yang paling mantap, yang agak banyak pagi siang sore gak habis-habis. Apa nggak diomong? Masih diomong juga. Ya sih, pempeknya enak, cukanya enak, nggak habis-habis. Tapi si nunggoni pondokannya itu, matanya mendelik aja, kayak nggak ikhlas kalau diambil. Padahal Bu Kades mah pinter, sengaja jadian belok matanya Pak. Bukan mendelik, emang belok dari sononya. Semua bisa diomong, namanya nyinyir. Dapat bahan yang namanya nyinyir itu. Habis nyinyir gosip, gibah, wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Gibah lebih kejam daripada berzina. Hati-hati jangan suka gibah. Bahkan dikatakan begini, ada ancaman Bapak Ibu, man ayyara akhahu bidambin lam yamut hatta ya'malah. Barang siapa yang ayyara, menyiar-nyiarkan, mencerita-ceritakan, menyebar-nyebarkan, ayyara, memviral-viralkan aib tetangganya, aib saudaranya, dosa yang dikerjakan oleh saudaranya, lam yamut,
hatta ya'mala, tidak akan mati dia sampai dia melakukan aib yang memalukan serupa. Hati-hati. Hari ini kita menari-nari di atas aib orang lain, besok tunggu tanggal mainnya, kita yang akan malu juga. Ini ancaman loh. Hati-hati dengan ini semua. Makanya jangan suka menyebarkan aib. Ada ibu-ibu tobat, Ustaz, saya ini suka betul ngerumpi. Saking hobinya kalau seminggu aja nggak ngerumpi demam saya. Tapi bingung dengar ceramah Pak Ustaz tadi, saya jadi takut sekali. Kira-kira apa ya Pak obatnya biar berhenti ngerumpi, kata dia. Nah ini spesial khusus. Kalau yang memang hobi ngerumpi, kalau nggak ngerumpi malah panas dingin meriang, ini ada rukhsah, ada keringanan. Saya tanggung jawab atas keringanan ini. Monggo silahkan ngerumpi sepuas-puasnya. Ini rukhsah, karena dia memang kalau nggak ngerumpi malah demam. Silahkan ngerumpi sepuas-puasnya Bu, silahkan ngegosip sepuas-puasnya, tapi jangan ngajak kawan. Ngerumpi ini dewean. Ngumpet pengen ngomongin tonggolnya, langsung masuk kamar, ngadep cermin, ngadep kaca, ngomel lah son. Nanti muncrat nang kaca, biar tahu bagaimana bibirnya yang keriting itu, bagaimana matanya nganti mendelik. Paling anaknya yang ngintip, kata anaknya, mama kue sedian. Ngomel ngurumpi kok dewean. Boleh ngurumpi itu, yang penting jangan ngajak kawan. Yang bahayanya lagi begini Bapak Ibu, kalau fakta kemaksiatan atau dosa atau aib itu kita tambah dikit kurang dikit, apalagi tambah banyak kurang banyak, apalagi memutarbalikkan fakta, itu fitnah. Ini lebih bahaya lagi. Wal ghaibatu asyaddu minaz zina, kalau ghibah lebih kejam daripada berzina. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Hati-hati. Apalagi sekarang nih Pak, kita dipegang Android, yang pakai Android ya. Perasaan Pak Ahmad Hamzah nggak punya HP begini ya. Nah, saya kasih tahu, laki-laki kalau nggak punya HP begini, dia nggak akan selingkuh. Tepuk tangan buat Pak Ahmad Hamzah. Mantap, setia Pak Ahmad Hamzah. Kalau udah kayak gini ngeliat yang bening-bening Pak, iman si kuat Imronnya yang nggak tahan. Mantep. Jadi zaman Android ini bahaya, dikit-dikit viral Bapak Ibu. Yang diviralkan itu kan berita bohong, fitnah-fitnah semua. Ini sudah bulan Oktober nih, besok sudah November, habis November Desember, habis Desember Januari, baru Januari Februari, 14 Februari pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Tensi politik sedang sangat tinggi-tingginya Bapak Ibu, di mana kontrol media sosial tak terkendali. Orang gampang menyerang orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, dan bahkan menyebar fitnah. Hati-hati, jangan percaya dengan fitnah yang ada di media sosial. Secara ilmiah sudah terbukti, informasi di media sosial hanya bisa dipercaya 30%. 70% tidak boleh dipercaya. Tak ulangi, informasi di media sosial hanya bisa dipercaya 30%. 70%-nya tidak boleh dipercaya. Benar atau tidaknya tidak boleh dipercaya, karena khawatir kita dimanipulasi orang. Saya ambil contoh yang hari-hari belakangan ini lagi nyebar di grup WhatsApp, di status Facebook dan lain sebagainya. Apa? Tentara Cina datang ke Indonesia, masuk bandara di Makassar dengan seragam tentara Cina. Padahal masuk negara orang lain tidak boleh pakai seragam militer. Memang Cina adalah penjajah. Itu sudah viral, banyak yang pening gara-gara itu. Padahal Bapak Ibu, videonya benar, narasi framingnya yang salah. Itu bukan tentara Cina, itu TNI sama polisi Polri baru pulang dari tugas internasional. Ngapa matanya nggak melihat di sini ada merah putih? Cuman orang awam langsung nerima.
Yang parahnya lagi, kalau orang kampung kayak di Banjaran nggak punya Android mah aman. Yang parahnya orang kota, sekolah tinggi tapi kemakan hoax. Hati-hati Bapak Ibu, hoax sekarang ini merajalela karena kebencian kita kepada suatu kaum. Jangan sampai kita nggak adil. Pokoknya beginilah. Di sini saya yakin banyak orang-orang politik yang datang. Saya cuma mau menghimbau, beda pilihan itu wajar, gitu. Silakan jenengan mau pilih yang mana, mau yang abang, mau yang hijau, mau yang kuning, mau yang hitam, mau yang coklat, mau yang biru, monggo kerso. Hak kita masing-masing, tidak boleh ada yang memaksa diri kita, dan kita pun tidak boleh memaksa orang lain. Iya Pak ya? Cocok. Begitupun milih presiden, bapak-bapak jangan maksa istri, istri jangan maksa suami. Jangan ribut kayak 2019 gara-gara beda pilih presiden, laki bini cerean, ada yang pisah kamar. Kok nemen amat sampai caci maki. Yang milih 01 digelar kecebong, yang milih 02 disebut kampret. Nah yang lakinya milih 01 kecebong, bininya milih 02 kampret. Nah anaknya kecipirit, gabungan kecebong sama kampret. Kan bahaya yang kayak gitu Bapak Ibu. Nama-nama sudah muncul, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, ada Anies Rashid Baswedan. Saya yakinkan kalian panjenengan, dari 3 calon ini atau mungkin ada calon yang lain nantinya, presiden terpilih 14 Februari 2024 nanti sudah ditakdirkan oleh Allah. Cocok atau cocok? Setuju atau setuju? Ini saya, karena kita ngaji agama nih Pak, jangankan presiden, urusan gede kan presiden itu, karena dia wakil Allah untuk dalam suatu negara. Daun yang jatuh pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Perhatikan pohon di depan rumah kita, ada daun yang sudah mengering dan dia akan jatuh. Kapan jatuhnya, tahunnya, bulannya, jamnya, harinya, menit detiknya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalaulah daun yang jatuh saja sudah ditakdirkan oleh Allah, apalagi presiden. Maka saya perlu ingatkan, siapapun yang terpilih di 2024 nanti sudah Allah takdirkan. Senang nggak senang kita terima, setuju nggak? Jangan sampai kayak 2019 nggak terima Bapak Ibu. Sampai 9 tahun lebih loh Jokowi jadi presiden Pak, masih ada yang belum terima Jokowi jadi presiden. Ya Pak ya? Kalau ada saya pengen tahu, coba ngacung dulu, ada nggak? Saya pengen tahu rainya kayak apa itu. Dia ngaku Islam, dia sholat 5 waktu, tapi nggak percaya dengan takdir Allah. Pokoknya 2024 nanti percayalah, tapi mohon maaf, karena saya tidak ceramah di dalam musola, ceramahnya di luar. Saya mau kampanye dikit ini. Ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies. Kalau saya Pak, maunya saya yang jadi presiden. Maaf Pak, kampanye saya bikin. Kalau saya jadi presiden, saya janji, ingat janji saya, warga Banjaran saya ajak pengajian ke Istana Negara semua. Wah, Presiden Suparman Abdul Karim berkunjung ke desa Banjaran dan mengajak warga Banjaran pengajian ke Istana Negara, ibu kota Nusantara, IKN, nang Kalimantan Pak. Pokoknya Pak polisi langsung saya diangkat jadi Kapolri Pak, jenengan. Pak tentara saya jadikan Panglima TNI, langsung saya loncat jadi Jenderal Bintang 4 semua pokoknya. Pak Mat Hamzah Menteri Dalam Negeri, Pak Boyong Menteri Pemuda Olahraga. Kok saya jadi stres ya? Ngayal mah ngayal. Ya saya ingin Bapak Ibu politik itu jadi hiburan, jangan serius amat, betul nggak kira-kira? Karena begini, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Nggak ada kehidupan dunia ini kecuali cuman permainan.
dan senda gurau. Dunia cuman permainan, politik cuman permainan. Hari ini orang gontok-gontokan, besok sudah kawanan. Nah kita gara-gara pilih presiden berantem sama tetangga, nggak teguran sampai kiamat. Kan rugi di kita. Ini penting Bapak Ibu agar kita ini bijaksana. Kalau maunya saya ngapa enggak, kita aja yang jadi. Cuman begini, hukum dunia nggak kayak gitu. Kita nggak bisa memaksa hak orang lain, betul nggak? Bahkan kita Bapak Ibu nggak bisa memaksa Allah. Ana urid wa anta turid. Saya punya keinginan, panjenengan punya keinginan, tapi Allah mengerjakan apa yang Dia inginkan. Innallaha fa'alun lima yurid. Allah maha berkuasa mengerjakan apa yang diinginkan. Jangan maksa. Ini maksa, ya Allah, menangkanlah calon presiden kami. Kalau engkau enggak menangkan presiden kami, siapa lagi yang akan menyembah engkau? Maksa. Allah jadi paksa, Pak. Kan ngelunjak itu namanya. Urusan politik kok serius amat hidup di dunia ini? Jangan serius amat, biasa saja. Terus begini Bapak Ibu, sudah hampir 10 tahun periode pemerintahan Pak Jokowi. Saya ingin kita semua mengapresiasi, jangan terus-terusan underestimate. Beliau itu orang soleh Bapak Ibu. Beliau itu kalau kata pas pampres, kodenya kalau sudah mau sholat lepas sepatu, lepas kaos kaki, enggak ngomong, enggak. Itu langsung kontak presiden sholat, masjid mana saja mampir. Makanya kejadian kemarin viral di kota Bengkulu kan, pas beliau ke kota Bengkulu mampir sholat ke masjid, Ibu Iriana Jokowi nunggoni Pak Presiden sholat di beranda masjid. Subhanallah, niku ibu negara loh Bu. Woi, kalau bini-bini pejabat zaman sekarang disuruh nunggu di teras masjid ngamuk-ngamuk dia. Gua bini gubernur loh, saya bini bupati loh. Ibu negara tidak. Itu bukan dibuat-buat, itu bukan gimmick, memang orangnya sederhana. Dan Pak Jokowi itu Bapak Ibu sudah 46 tahun tidak pernah tinggal tahajud. Saya tanya yang rai-rainya kayak malaikat di sini. Ada nggak yang sudah 46 tahun nggak tinggal tahajud? Nggak berani ngacung ya, saya juga nggak berani lah. Nggak berani saya, bohong nanti saya. Ya umur saya masih 41 tahun soalnya. Jadi nggak berani itu Pak Jokowi, tapi nggak pamer loh Pak. Sekarang saja terbongkar karena beliau presiden. Namanya pas pampres Bapak Ibu ngawal apapun kegiatannya. Presiden itu megang HP pribadi aja nggak boleh loh Pak. Nggak enak jadi presiden itu. Apa-apa diatur, apa-apa diketahui Bapak Ibu. Dan beliau berangkat ke tanah suci. Beliau masuk Ka'bah. Pernah masuk Ka'bah? Boro-boro. Paling banter kalau saya mau masuk Hijri Ismail Pak. Begitu ruku kecium pantat orang, saking bejejelnya. Begitu sujud pala saya diinjak orang. Itu di Hijri Ismail. Pak Jokowi bersama keluarga masuk Ka'bah. Keluar Ka'bah cium Hajar Aswad. Habis cium Hajar Aswad berdoa di Multazam, tempat berdoa yang paling mustajabah di muka bumi ini. Berlinangan air mata Ibu Iriana Jokowi. Saking terharunya, saking bahagianya, bisa masuk Ka'bah, bisa cium Hajar Aswad, bisa berdoa di Multazam. Kita mau boro-boro. Saya Pak cium Hajar Aswad bengkak jidat Pak, kena sikut orang. Tapi jadilah dapat pengorbanan kan. Kalau ibu-ibu gak usah maksa ya Bu. Yang sunnah cium Hajar Aswad kan cuma bapak-bapak. Nek jenengan haji nopo umroh, gak usah maksa. Perempuan gak sunnah, boleh-boleh saja. Mengapa perempuan gak disunahkan cium Hajar Aswad? Karena perempuan cukup mencium tangan suaminya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya ireng, kayak pantat wajan itu, persis Hajar Aswad. Makanya ibu-ibu kalau cium tangan suami caranya begini, punggung telapak punggung. Siap praktek di rumah? Praktek nggih? Walaupun suaminya menyebalkan nggak apa-apa.
Tolong diingat, ngaji harus ada oleh-oleh, harus ada yang dibawa pulang yang langsung amal. Cium tangan suami, punggung, telapak punggung, emah. Itu sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Makanya adik-adik Rismawati, Pak Ustadz kasih tahu, kalau cari suami jangan yang putih, jangan yang coklat, jangan yang kuning, ireng aja sekalian, biar ngepasin Hajar Aswadnya ini. Jadi balik lagi beliau Bapak Ibu tekun ibadah. Belum lagi begini, coba yang ngerti Google, searching di Google, Presiden Jokowi dinobatkan sebagai kepala negara paling populer dari semua presiden yang ada di dunia internasional. Apa sebab? Satu, karena beliau sukses menanggulangi COVID-19. Penanggulangan COVID selesai, pertumbuhan ekonomi terjaga. Jadi kalau ahli ekonomi ngerti banget ini Bapak Ibu. Dan beliau sukses dengan pemerataan pembangunan. Nek mbien ngapura nggih Pak. Nek mbien pembangunan itu Jawa sentris. Apa-apa pembangunan di Pulau Jawa. Sampai-sampai mau jadi pegawai aja harus orang Jawa. Makanya saya ini Bapak Ibu namanya Suparman, biar jadi PNS. Padahal bapak saya Komering, ibu saya Ogan Komering Ulu. Lo namanya Suparman karena lahir bulan Sapar. Nek lahir bulan Suro asmane Suratman. Nek Pai yo Paiman. Nek Legi yo Legiman. Pon yo Poniman. Sakjane saya tuh mau dikasih nama Saparudin, tapi begitu mau dikasih nama Saparudin di kampung saya ketangkap maling ayam. Gak jadi namanya Saparudin. Jadi itulah sebabnya orang Lampung namanya Herman Budiman, karena biar mudah jadi PNS. Itu zaman biyen Pak, itu sudah rahasia umum. Zaman sekarang Jawa dibangun, Sumatera dibangun, jalan tol Trans Sumatera dari Lampung sampai Nanggru, Aceh, Darussalam. Nek mbiyen kita bisa berminggu-minggu sampai Aceh, sekarang tinggal tunggu peresmiannya, penyelesaiannya. Kalau Lampung Palembang 2,5 jam. Ada yang senang betul kali Pak Jokowi, jalan tol nggak bisa dimakan. Nggak cangkemnya siapa yang mau makan jalan tol ini? Saya pengen tahu dulu. Setahun 2 tahun jalan tol sudah dipakai, nggak mau pakai skori kata dia. Winginane mudik lebaran, pulang ke Palembang pakai jalan tol, pamer pulang mudik. Woi enak sekarang, 2,5 jam nyampe Palembang. Kata saya Jokowi langsung menang dia. Ini Bapak Ibu, Kalimantan dibangun, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Saya pikir di Lampung loh Pak, karena yang paling mungkin itu kan kalau nggak Jawa, Sumatera. Pak Sahrudin dulu sudah mempersiapkan lahan kota baru, sudah disiapkan untuk ibu kota negara, ibu kota Nusantara. Ternyata Pak Jokowi nggak mau di Jawa, nggak mau di Sumatera, di Kalimantan, di tengah hutan. IKN itu kota tercanggih sedunia internasional nantinya Pak. Nggak ada kendaraan pribadi, semua kendaraan transportasi publik pakai listrik semua. Nanti tidak ada polusi udaranya. Kalimantan dibangun, Papua dibangun. Coba Papua itu Bapak Ibu membangun infrastruktur Papua sampai kiamat tidak akan pernah pulang modal, saking mahalnya Pak. Tapi mengapa Papua dibangun? Karena Papua saudara kita juga. Mereka berhak menikmati pembangunan. Tepuk tangan dulu biar saudara Papua kita dengar Pak. Itu OPM itu mau yang ngebrontak terus. Kasihan Pak polisi sama Pak TNI ya Pak. Kita mau habisin, bisa. Tentara itu Kopassus 3 Matra TNI ya, marinir sebagainya, tambah lagi polisi, kepung pagar betis itu Bapak Ibu. Ngabisin apa OPM gampang. Tapi Pak, yang ngedekeng itu luar negeri. Jadi selama mereka masih ada, kita akan diponis melanggar HAM kalau kita langsung habisin. Kita masih negara yang lemah. Jadi mohon betul buat saudara-saudara kita OPM itu,
Cepatlah kembali kepada pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan mau dimanfaatkan bangsa lain untuk diadu domba. Kita semua bersaudara. Cocok. Iya Pak ya. Mudah-mudahan persoalan cepat selesai. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Freeport itu nggak ada yang berani ngambil. Hanya Pak Jokowi yang berani ngambil alih Freeport. Itu yang pelengak-pelongok, yang katanya cungkring lan deso, yang kadang-kadang disebut mukidi punya nyali, ambil Freeport. Sekarang milik Indonesia. Tepuk tangan lagi. Mau sampai kapan kita menjelek-jelekkan presiden kita sendiri? Apalagi menghina Bapak Ibu. Aduh, mulai dari deso, pelangak, pelongo, mukidi, otak separuh, bos cebong, apa lagi? Fir'aun kemarin kan? Apalagi si Rocky Gerung itu kan, nunjak bukan main, Pak. Ngomongnya apa? Bajingan tolol. Alhamdulillah. Bapak-bapak ada nggak yang berani ngatain Pak Mat Hamzah bajingan tolol? Kena kampleng Pak, yakin. Kalau saya sudah gocor itu kan macam-macam. Makanya Bapak Ibu, itulah untungnya presiden orang Jawa. Orang Jawa itu dihina kayak manapun ya nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa. Ngapa banyak orang melunjak sama Pak Jokowi? Banyak orang yang sok hebat, sok nantang. Karena dia tahu Pak Jokowi tidak akan menzalimi mereka. Coba kalau Pak Jokowi kayak zaman dulu di Petrus, jangan macam-macam. Percayalah sama saya. Nek zaman biyen sing ngelunjak kayak Rocky Gerung itu udah hilang. Nggak tahu di mana kuburannya, cemplungin laut sekalian dimakan ikan paus. Kan begitu. Mengapa mereka berani menghina Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi tidak mungkin akan membalas siapapun yang menghina. Tapi ingat rumusnya. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan itu kepala negara loh Pak. Barang siapa yang menghina sultan, menghina kepala negara, ahanahullah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Memang beliau nggak pernah membalas siapapun yang menghinanya, tapi Allah akan membalas siapapun yang menghina kepala negara. Ini bukan hadis buatan saya. Barang siapa yang menghina kepala negara, suatu hari nanti pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Makanya jangan suka menghina. Ngeritik boleh tapi jangan menghina, jangan mencaci, dan jangan mendelegitimasi. Oh, itu bahasa sekolah itu Pak. Oke, saya balik lagi. Tinggi banget bahasanya itu. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma amin. Duduk dulu, Per. Mana dari tadi? Capek berdiri Pak. Jam berapa ini? Jam 11.3 ya. Baik. Saya menyederhanakan ke tema kita, meneladani akhlak Kanjeng Nabi. Akhlak Kanjeng Nabi itu ikram, Pak, memuliakan. Nabi itu ikram, memuliakan. Yang paling dimuliakan oleh Nabi itu orang terdekat. Makanya kalau kita ingin memuliakan orang lain, muliakan orang terdekat. Kita kalau bisa makan satu meja atau satu lapak atau satu tikar sama asisten rumah tangga kita sendiri, itu orang baik. Tidak membeda-bedakan manusia, sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kepada orang terdekat. Makanya kalimat hadisnya begini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang beriman, ukuran keistimewaan iman bukan dilihat dari udeng-udengnya, bukan janggutnya yang tekan udel, bukan pula jubahnya, bukan pula kerudungnya, tapi akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Tuh rumus Bapak Ibu. Kalau pengen tahu orang baik, lihat dari cara dia memperlakukan istri. Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, bapak-bapak ini baik gak sih Bu? Hebat ibu-ibu, pintar menutupi aib suaminya. Padahal pengen nyebut jahat,
Tapi takut di rumah dikampleng sama lakinya. Laki-laki yang baik sama istri mulai sekarang Pak harus baik sama istri. Dulu waktu belum dapat perayuannya gombal, naudzubillah. Begitu sudah nikah main gentak sama istri. Mbok yau, bapak ibu, bapak-bapak yang ramah sama istri. Kalau saya ramah kalian jenengan wajar, karena saya penceramah. Kalau saya nggak ramah nggak diundang lagi. Pak Mat Hamzah ramah sama warganya wajar, karena kepala desa. Kalau nggak ramah nggak dipilih warga. Ini mau 9 tahun nih Pak ya. Kalau nggak 9 tahun 3 periode. Caleg ramah wajar, karena minta dipilih. Ada caleg nggak di sini? Ada ya. Wajar kalau caleg nggak ramah nggak dipilih. Tapi kalau bapak-bapak ramah sama istri itu luar biasa. Mama, cara dibajaran mama bukan? Ya mama Pak. Ini zaman sudah modern. Mama, ada apa papa? Meriki mama. Nanti papa, mama sedang membersihkan peletong. Udah selesai kerjaan bu. Ada apa papa? Lenggah mama. Iya, kayak drama ini. Bapak-bapak rogoh kantong pak, rogoh kantong kanan. Ambil, tarik duit 15 juta. Banting, cereger. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Gue tunggu beras, bayar listrik, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan Tupperware, cicilan seragam pengajian. Udah lunas belum sih? Ada yang belum, ada yang udah. Cicilan seragam pengajian cukup mama, cukup papa. Malah turah, yo nek turah itu kumpulkan simpen sama mama. Alhamdulillah baik suami, turahan gak diambil lagi. Istri ngekep duit 15 juta mau nyimpen ke kamar. Nanti dulu mama, masih ada yang kurang. Rogoh lagi kantong kiri pak, banting lagi 15 juta. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Capek mama masak, capek mama nyuci, capek mama ngeladen papa ngerumat anak. Ini bonus 15 juta. Bawa ke Bandar Lampung, jangan pulang kalau nggak habis. Oke papa, 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta. Mau nggak bo? Ngimpi. Terbang semua tahun ini kalau ngimpinya ketinggian. Tapi maksud saya begini loh pak, kalau ada yang jangan pelit sama istri. Cocok atau cocok? Jangan pelit sama istri. Kalau ada ngasih. Yang namanya perempuan itu paling sebel sama laki-laki yang pelit. Ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Tepuk tangan dulu. Ada nggak zaman sekarang? Tunjukin Allahu Akbar. Sebel bu, mana nggak cukup lagi ya. Itu pun diungkit-ungkit terus. Subhanallah. Maka dari itu dermawan kepada istri yang namanya ibu-ibu ini pak, berapapun jenengan kasih ya kona'ah. Ya nggak bu? Karena perempuan itu kan paling gampang masuk surga, tinggal kona'ah. Tapi paling gampang masuk neraka ngelawan sama suami. Suami lagi tidur sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Gampang itu mah. Jadi suami baik kepada istri. Apalagi kanjeng Nabi nggak pernah manggil nama. Yang dipanggilkan panggilan kemuliaan, panggilan mesra. Ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Humaira itu putih kemerahan, abang jambu namanya pak. Bahasa kitanya pak, pink. Ibu-ibu ini pengen dipanggil kemerah-merahan. Kadang-kadang dandan saja serba pink, kerudungnya pink, bajunya pink, androknya pink, daleman ngaku ya, bedaknya pink, blush onnya pink, giginya
Iya, kena lipstick pink juga. Lewat depan suami pengen dipanggil kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak ini mentang-mentang anak babi pink juga. Perlu yang namanya kemesraan Bapak Ibu. Hasil laporan dari pengadilan agama, 70% perceraian terjadi karena cerai gugat. Apa itu cerai gugat? Istri yang mengajukan perceraian. Apa karena suaminya selingkuh? 50% karena suaminya selingkuh, 50% karena istrinya punya pria idaman lain. Apa sebab? Karena istri tidak pernah dipuji suami. Di rumah kerjanya digoblok-goblokin sama lakinya, dimarah, digentak-gentak, tidak pernah dipuji. Akhirnya suatu hari istrinya temu alumni SMP Negeri Padang Cermin. Ketiban ketemu alumni reunian, ketemu mantan pacar waktu SMP. Kata mantan pacar namanya Mat Hamzah mungkin ya Pak. Kata mantan pacar, kamu dari dulu nggak pernah berubah, pret. Tapi yang namanya perempuan di rumah dicaci maki suami, tapi begitu di luar rumah ada yang mengatakan kamu dari dulu nggak pernah berubah. Kupingnya mekar, bahunya naik, kepalanya pun membesar. Langsung salting salah tingkah, CLBK, cinta lama belum kelar. Itu yang terjadi. Makanya bapak-bapak wajib memuji istri. Siapa lagi yang memujinya kalau bukan suaminya? Bahaya kalau istri dipuji suami tetangga. Bahaya. Bapak-bapak ini juga aneh sih. Sama istri digentak, sama istri tetangga manis betul. Saya cuma ingin kasih peringatan sama bapak-bapak ini. Dengerin Pak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangga. Setuju gak kira-kira? Jajal dibacok orang gitu Pak. Jangan macam-macam. Jadi sekali lagi ikram, ikuti akhlak Nabi. Nah, ikram ke suami, ikram ke istri, ikram ke orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Kalau ibu saya berkata, cuman ibu saya nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dek denak minta. Ame anak sare, umak nangis yang malam. Ini bahasa Inggris king stone. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Ame anak lemah, umak dek denak minta. Nek anaknya seneng, nek anaknya sugih. Kalau anaknya kaya, ibu tidak pengen minta. Betul nggak Bu? Nggak pengen minta. Tapi kalau dikasih ya mau. Cuman payahnya anak sekarang kok goblok-goblok ya. Sekolah tinggi-tinggi, merantau ke Jakarta, telepon mama nang Padang Cermin nang Banjaran mae. Oh boleh. Isi enek duit mak, isi le. Cukup nggak mak? Cukup le. Nggak, mama ngomong aja. Kira-kira mesti dikirim lagi nggak mak? Nggak usah le. Ini anak kok goblok ya. Kalau mau ngasih orang tua tuh jangan tanya masih ada duit atau tidak, kasih saja. Yang namanya orang tua itu bohong sama anak. Anak sakit, meriang, panas, dingin, dikompres sampai jam 12 malam. Anaknya takut, mama nggak ngantuk. Enggak nak, kelekak kelepu. Nungguan di anak saking cemas khawatirnya. Siapa yang secemas itu kalau nggak anak? Suami. Ibu-ibu sakit, suami cemas. Paling pikir laki mati sono loh. Gua kawin lagi. Itu laki. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang emak itu, nggak ada. Ketulusan seorang ibu itu sungguh luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, emak makan susah, jarang makan daging. Suatu hari dapat besek dari tetangga, isinya rendang Padang. Disuapin semua kan ke anaknya. Anaknya takut, mama nggak makan rendang. Enggak nak, mama nggak suka rendang. Padahal sambil nyuapin anak, nelen ludah mama demi anak. Cuman ngomongin besek isi rendang.
Saya seumur ceramah Bapak Ibu, saya baru di Banjaran isi besek ayam 1 ekor itu. Kemarin di tempat siapa ya Pak? Ya 1 ekor. Sampai ada yang ngulangin kan, kirain jatahnya Pak Yai katanya. Luar biasa Pak. Sedekah untuk orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Mudah-mudahan sedekah yang sedekah anak cucunya rezekinya berkah semua. Allahumma amin. Saya dapat 10 besek 10 ekor Pak. Kalau saya ngajak undang tahlilan bisa itu sedekah. Ini balik lagi, kalau mama pasti bohong, kasih aja sama emak tuh. Tapi ame anak sare, umat nangis siang malam. Kalau anak susah siang malam, ibu menangis. Bu, saya ini 7 tahun ngontrak, 3 kali diusir dari kontrakan Pak. Nggak mau cerita sama emak, takut dia susah. Namanya janda. Dia nanti sedih kalau anaknya susah merantau. Kalau emak datang, kakak nelpon, umak nak ke Karang, orang kampung kan nyebutnya Karang semua. Umak nak ke Karang, susul di Raja Basah. Tahu Kak? Susul, ngutang beras 1 kilo ke toko Cina kok. Pinjam beras 1 kilo, cuman akadnya begini. Kalau emak saya cepat pulang, beras tak pulangin. Kalau ada duit, saya bayarin berasnya ini. Beras nggak mahal sih waktu itu Bapak Ibu, baru 800 rupiah Pak sekilo, tapi nggak kebeli. Maksud saya apa? Begitu umat datang dilihat, woi beras anak saya banyak nih. Padahal yang dimasak bukan yang dalam karung, yang disimpan dalam ember. Itu yang dimasak. Berharap umat jangan lama-lama, takut ketahuan kita susah, takut yang lagi kontrakan datang. 2 hari, ngerti juga si umat itu. Pulang dia 2 hari, beras 2 kilo dibalikin lagi ke toko. Begitu saya punya rumah Bapak Ibu, umat datang, masuk rumah itu langsung sujud, nangis sejadi-jadinya, syukur ya Allah, terima kasih. Saya bangunin, ngapa? Kok harunya luar biasa? Nak, 3 kalinya diusir dari kontrakan. Nah tahu dia, kan kita nggak cerita. Kok umat tahu siapa yang bocorin? Umat tahu segalanya. Nah, kamu kata dia minjem beras 1 kilo, kamu pulangin lagi kan? Tahu semua. Itulah ibu. Anak nggak usah cerita, ibu tahu. Subhanallah. Makanya waktu saya mengangkat haji 2012 Pak, saya senang. Begitu selesai umrah wajib, lagi tawaf itu Bapak Ibu, ada ibu-ibu mirip betul umat saya. Nyadar nih, saya yang naik haji, bukan ibu saya. Dia yang susah, dia yang berjuang, dia yang payah, dia yang menyekolahkan anak. Kok saya mangkat dewi ya? Kok ibu saya nggak saya bawa? Maka kualat-kualat ngomong, Pak Ustadz nanti khutbah Arafah nggak kuat saya. Saya berdosa dengan ibu saya. Kata ketua kloter, ini HP, telepon rumahnya ini. Nggak ada HP, emak saya. Di kampung ada siapa? Kata dia, yang punya. Telepon. Nyambung Pak. Saya minta maaf. Apa kata umat dek? Ngapena? Itu rezeki kamu. Umat rebo. Nah itulah ibu. Baru mantep Pak. Saya bisa khutbah Arafah. Saya bertekad mudah-mudahan ibu saya tidak akan mati sebelum berangkat ke Mekah. Alhamdulillah berangkat 2016 kemarin. Tidak ada yang bisa menggantikan jasa orang tua. Makanya perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya tapi gak akan pernah cukup selama-lama. Ada gak sih anak yang memperlakukan orang tua kayak pembantu? Banyak. Opo daripada bayar babysitter, mama ada yang ngasuh anak saya. Jangan-jangan tersuging semua ini ya. Iya iyalah namanya Mbah Putri ya Bu. Daripada orang lain yang ngasuh mending mbahnya. Ataupun mbok yau anak lan mantu tahu terima kasih. Ini mah boro-boro ngelek orang tua, boro-boro mau ngasih. Begitu anaknya jedut dinding, bibirnya jontor, mak, ngapa anakku bibirnya darahan?
Tadi lari-lari ketubur dinding. Emak sih. Oi pak, ibu, apalagi tinggal numpang sama anak. Kita kata emak sih. Nyut ke dalam. Andaikan Simbah bisa nyanyi-nyanyi dia. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya dibentak anak itu lebih sakit daripada melahirkannya. Ya bayar. Awas anak-anak yang sudah ngebentak orang tua, segera minta maaf. Tidak akan mati anak yang durhaka kepada orang tua sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh kedua orang tua. Ini saya rodong ngancem, muliakan orang tua. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita percepat ini. Udah setengah 12 lewat ini, dikit lagi. Yang berikutnya, muliakan anak-anak kita. Akrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Muliakan anak-anak kalian. Muliakan anak-anak itu bukan dibelikan mobil-mobilan aki, bukan. Bukan diberikan mogek motor gede. Cara memuliakan anak itu bagaimana? Kirim ke pondok pesantren. Cocok atau cocok? Sampai HP-nya aja nggak kuat lagi buat merekam. Masih lanjut nggak? Tanggung ya, saya selesaikan. Satu hal lagi yang hendak saya sampaikan di sini, akhlak Nabi itu al-itar. Apa itu al-itar? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadinya, walaupun dirinya sendiri sangat membutuhkan. Kita kalau bisa Bapak Ibu mendahulukan kepentingan orang lain. Cuman kalau nggak bisa begitu karena kepentingan kita banyak, minimal jangan ngambil hak orang lain. Ini mah enggak, rumah sudah gedong, beton, masih nerima PKH. Ada nggak zaman sekarang? Banyak tuh, nyadar deh. Lapor sama Pak Mat Hamzah. Pak, saya sudah kaya. PKH saya diputus saja, nanti diurus ke dinas sosial. Kasihkan sama yang nggak mampu. Pening Pak Mat Hamzah ini, semua orang nada pengen bansos sama BLT. Ya nggak Pak? Wayahnya bagi BLT yang paling penting Pak Kadus. Apa kata warga? Payah Pak Kadus, nepotisme segilit. Saudara dia kebagian semua, kita mah enggak. Ya kalau Pak Kadus maka belbu bininya Pak Kadus yang nggak tahan. Sakit rasanya hati, kata bini Pak Kadus, berhenti aja Pak jadi Kadus, gaji juga nggak seberapa. Omongan orang pening, jadi RT pening, jadi Kadus pening, jadi Kades pening. Akhirnya kata Pak Buyung, udahlah gini aja, bagi BLT bansos yang akan datang saudara nggak usah dikasih, biar saya lapor ke kepala desa. Yang dikasih semua yang lain aja. Begitu yang lain kebagian, saudara enggak. Apa kata saudara? Enggak ada guna punya saudara jadi Kadus. Orang lain kebagian, kita mau enggak ditegur Pak Kadus. Ini dilema karena semua orang ngarepnya nada. Saya kasih tahu kalian jenengan, kita tidak akan gagal mendapat rezeki dari Allah walaupun enggak dapat bantuan pemerintah. Ya ya. Saya mencerita pengalaman ini, makanya saya minta nambah waktu karena kita ceramah di kampung ini penting untuk disadarkan begini Pak. Saya ini orang miskin jelas. Lahirnya dulu di kampung ujung berung umbul jelma leweng kata orang Sunda. Saking lewengnya Pak, saya melahirkan saja di kebon Bu. Ibu saya tuh kok bisa hamil tua ke kebon, kontraksi brojo. Untung gak gelinding di tebing. Dukun beranaknya telat datang karena jauh dari kampung. Orang malah lahir di bidan, di rumah sakit. Nah saya dukun beranak aja enggak, tinggal motong doang, motong tali pusar dukun beranaknya. Jadi Bapak Ibu, orang kampung sekolah 7 kilo jalan kaki, mondok sekolah umat jarang ngirim Bapak Ibu. Makanan singkong gawenya itu minta sama tetangga Pak. Zaman sekarang santri di pondok enak, ada yang masakin. Di pondok saya ada yang masakin. Zaman biyen masak dewe, lapar sono, sampai encen gondok aja dimasak. Kan begitu, sampai rontok rambut Pak. Ternyata singkong itu kalau seminggu aja makan singkong panas, rambut rontok. Pantes orang Jawa pinter dibikin tiwul.
Biar nggak bikin rontok rambut. Baru tahu saya. Karena singkong doang itu rontok rambut Bapak Ibu. Jadi itu pengalaman susah, ngontrak susah. Saya punya motor pertama, mereknya Fit-X Pak. Saya pertama punya motor. Gara-garanya apa? Ada yang kasih Pak Haji, Pak Ustaz, sudah rajin ngajar ngaji kemana-mana kok pakai sepeda, apa nggak capek? Ya capek kata saya. Gini aja, dia buka dompet, nih bayar DP 1 juta. Ustaz tinggal nyicil nantinya. Pak Haji kebalik kata saya. Mestinya saya yang nge-DP, Pak Haji yang nyicil. Iya dong, saya ngukur baju Pak. Saya waktu itu yakin betul nggak bisa nyicil. Akhirnya ditarik leasing kan. Makanya Bapak Ibu nyicil ngukur baju ge. Kalau nggak sanggup nyicil ya jangan ngeredit. Kan begitu ya Pak ya. Ini semua serba di kreditnya susah dewe, rasain. Saya nggak mau nyicil. Apa kata Pak Haji? Ambilnya lagi duit. Ya udah kalau nggak mau, ya udah Pak Haji nggak apa-apa. Saya nggak ngambek, ikhlas saya. Besok Seninnya dia telepon, Ustaz kesini. Kemana? Ke dealer. Nah motor ini nama PT Tunas Dwi Pamatra Pak. Samping Gramedia Jalan Raden Intan. Yang ada auto 2000-nya juga itu. Saya waktu itu naik Damri dari Sukarame. Kan dulu masih zaman dulu kan Damri. Sukarame turun di sana sampai di dealer, pilih motor mau yang mana, asal jangan mahal-mahal, ada ujungnya. Padahal saya sudah ngeliat Supra X Pak. Kata saya sama sales, yang paling mahal, yang paling murah mana? Ini Fit-X. Supra X sudah habis, Fit-Z sudah habis, Fit-X harganya 10.500.000. Langsung bayar. Kata salesnya, Ustaz rumahnya di mana? Motor mau kami antar. Enggak usah diantar kata saya. Pak tumpahi dewe. Mana kontaknya, mana jaket dan helmnya. Dikasih, ini bensin tinggal 0,5 liter. Jatah dealer cuma segitu. Ya sudah tenang aja, mampir ke pom bensin. Bensin masih murah waktu itu. Begitu keluar Jalan Raden Intan Bapak Ibu, subhanallah, numpak motor, bayar cash diberikan. Disitulah saya merasa menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Terserah orang punya Fortuner, terserah orang punya Innova, yang penting saya punya Fit-X. Itulah rasanya kaya. Kaya itu soal rasa, bukan soal harta. Tak minum dikit. Tak selesai ceritanya soal. Bismillah. Selanjutnya, saya udah punya motor Pak. Saya rajin siaran di radio Bioli. Makanya di Padang Cermin banyak betul pendengar setia saya. Listener, bisikan Golf. Zaman dulu kan begitu. Habis itu Bapak Ibu, saya khutbah di kantor gubernur. Oh cocok Pak Gubernur tahunya. Rutin saya khutbah di kantor gubernur. Ditawari, Pak Ustadz mau umroh. Mau dong kata saya. Urus perlengkapan, persyaratan. Cuman nyangkut satu, surat keterangan tidak mampu. Saya ngomong, Pak, boleh nggak suratnya saya setor tapi tak ambil lagi? Lu ngapa? Mau tak bakar Pak. Takut permanen nggak mampunya itu. Oh nggak bisa, ini persyaratan. Ya sudah, karena saya nggak mau ngurus suratnya, saya nggak jadi berangkat umroh. Bukan soal kaya. Jelas saya motor aja dikasih orang, tapi saya nggak mau permanen miskin. Umur saya waktu itu masih 26 tahun loh Pak. Saya pengen sugih juga kayak orang-orang. Nggak jadi umroh. Nolak umroh gara-gara surat keterangan tidak mampu. 3 bulan kemudian dilunasi murid ngaji saya Haji Khairuddin, 35 juta berangkat haji. Alhamdulillah. Begitu mangkat haji 2012 Bapak Ibu, KBIH nggak dapat pembimbing, minta saya jadi pembimbing. Dikasih amplop coklat, isinya 35 juta. Ini uang apa? Ini buat beli korma kata dia. Banyak amat. Ini kalau buat beli korma berapa kontainer kormanya? Hati-hati ngomong sama Ustadz sama Kiai. Ini Ustadz buat beli bensin, nggak muat tangki mobilnya. Ini buat beli rokok, berapa kardus rokoknya?
ngomong aja nih, akadnya harus jelas Bapak Ibu. Kalau buat kurma, oh terserah Pak Ustadz kata dia, 35 jutanya mau diapain? Nah itu enak ngedengernya. 35 juta enggak tak gawak mangkat haji, langsung saya jadikan DP mobil Avanza. Ngukur badan sudah bisa nyicil soalnya. Tuh ceritanya Bapak Ibu. Karena nolak surat keterangan tidak mampu. Wayahi konversi minyak tanah ke gas. Dari minyak tanah ke gas kan, semua dapat kompor, dapat gas subsidi. Nah saya enggak. Saya nanya sama Pak RT, jatah saya mana? Pak Ustadz ngontrak, bukan warga sini. Kalau pengen dapat gas sekali kompornya, urus ke kelurahan surat keterangan tidak mampu. Nah surat lagi. Akhirnya nggak jadi, dikumpulin uang ngajar ngaji cukup 750.000, beli kompor 2 tungku, gas yang 12 kg. Maka saya Bapak Ibu kemudian sampai sekarang tidak pernah pakai tabung subsidi. Makanya jenengan yang sok suge, yang sok sosialita, kalau manggil temannya besti, garingnya senam liat liuk. Kalau arisan manggil kawannya jeng, hari ini arisan jeng, iya jeng, sok kaya, sok sosialita, masuk dapur, cari tabung yang warnanya hijau, lalu baca tulisannya jatah rakyat miskin, biar kita sadar Bapak Ibu. Jangan pernah mau bermental miskin. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Cocok tak cocok? Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun.